Yuk, orang bisa berharap, orang bisa prediksi, dan orang bisa berasumsi. Namun pada akhirnya, fakta lah yang harus bisa diterima sebagai kenyataan. Nah, ini adalah Realme 10 Pro Plus. Sepanjang tahun 2022, K2G udah berasumsi banyak handphone ini bakalan seperti apa. Pada kenyataannya, Realme memberikan sesuatu yang totally different dari apa yang sudah kami prediksi. Different good atau different bad? Yuk kita lihat seperti apa Realme 10 Pro Plus ini. Sebelum mulai, jangan lupa like, share, subscribe, dan lain-lain lah pokoknya. Let's go! Proposisi pendahulunya, si Realme 9 Pro Plus di mata K2G apa sih? Smartphone mid-range yang bikin geger karena kilaf masukin hardware kamera kelas flagship. Target marketnya spesifik, para shutterbugs alias orang yang hobi jepret foto. Asumsi kami, Realme 10 Pro Plus akan tetap mengusung spesifikasi tersebut dan menambah perbaikan di sisi-sisi lain yang sebetulnya biasa aja di Realme 9 Pro Plus. Yang paling B aja waktu itu adalah desainnya. Dagu tebel, belakang bling-bling bintik-bintik entah kenapa, dengan modul kamera yang generik. Prediksi kami setengah benar ternyata nih. Hardware kameranya berubah, enggak se-flagship grade IMX 766 lagi dan tidak hadir dengan OIS, namun punya desain yang justru merupakan upgrade yang cukup radikal. Sayonara dagu Thanos, sayonara generic back cover, sayonara desain mid-range. Realme 10 Pro Plus hadir dengan desain ala flagship. Overall, dimensinya tipis dan ringan. Tebalnya cuma 7,95 mm, beratnya cuma 175 gram. Bezelnya simetris, yes, simetris. Kalau biasanya di tanah mid-range, bahkan flagship killer sekalipun, K2G cuma berani bilang cukup simetris atau cukup seimbang. Di sini secara yakin gue bisa bilang simetris. Kalau ada perbedaan, paling beda-beda 0,001 mm kali. Dibandingin sama Pro Max gue pun masih mirip, TOP deh pokoknya. Tapi, kelebihan yang paling menonjol adalah pada curve display-nya. Yep, curve display di level smartphone mid-range. Meski gue kenal beberapa orang yang prefer flat display, kayak si Al contohnya, sulit dipungkiri bahwa curve display identik dengan kesan premium. Selain itu, curve display-nya yang bertemu dengan curve back cover yang mengapit frame yang curve juga bikin handling satu tangan Realme 10 Pro Plus ini enak banget. Terus untuk menambah kesan premium, hadir juga flat top dan flat bottom di frame-nya. Look belakangnya, di unit kami yang disebut warna dark matte ini gue suka. Nggak flashy, matte, namun masih menarik dengan micro glitter yang nggak menonjol. Modul kameranya juga bagus, walau jelas mengingatkan kita dengan desain HP kipas merah. Yang kurang premium adalah materialnya yang masih plastik baik back cover maupun frame-nya. Sayang banget nih ya, berasa nggak all in aja desainnya. Lalu gue juga menyayangkan dihilangkannya headphone jack di sini. Buat sebagian orang mungkin sepele, tapi buat K2G, contohnya kayak Al, dia masih prefer earphone berkabel untuk dengerin musik supaya kualitasnya maksimal atau ngegaming tanpa delay. Ini cukup big deal katanya buat dia. Bentang layarnya 6,7 inch dengan resolusi Full HD+. Kemudian refresh rate-nya 120Hz yang artinya peningkatan dari 90Hz di Realme 9 Pro Plus. Dan juga di sini punya 10-bit color dengan 1,07 miliar warna serta mendukung HDR10 Plus buat konten. Satu hal yang bisa gue pastikan, layarnya memanjakan mata banget. Satu lagi yang sering disepelekan adalah 2160Hz PWM dimming di sini. Buat yang nggak tahu, semakin tinggi PWM dimming pada layar, artinya akurasi warna pada kondisi very low screen brightness pun jadi bagus. Nggak ada color tint yang mengganggu, plus bikin nggak sakit mata. Soalnya gue tahu ya, ada beberapa orang yang efeknya malah pusing, bahkan mual ketika lihat layar di kondisi gelap. Good news nih buat mereka-mereka itu. Pemakaian di luar ruangan juga udah cukup oke, dengan peak brightness 800 nits. Urusan touch juga mumpuni nih, dengan touch sampling rate 360Hz. Main game satset deh. Yang perlu dimention juga adalah walaupun punya curve screen, gue merasa problem dengan accidental touch ketika gaming cukup minimal. Yang masih menjadi misteri adalah perlindungan layarnya. Menurut dokumen official Realme, mereka menyebutnya 0,65mm double reinforced glass. Minimah artinya ya bukan kaca branded seperti Gorilla Glass gitulah ya.
Klaimnya sih udah dites jatuh 28.000 kali dari ketinggian 10 cm dan tetap aman. Well, gue sih nggak akan berani ya pakai tanpa anti gores. Masuk ke jeroan. Secara instan gue langsung mendengar cercaan netizen yang udah ngejudge berdasarkan beberapa angka di nomor seri sebuah chipset. Dimensity 920, yes, sama persis dengan pendahulunya. Kita sempat mendengar Realme 10 Pro Plus akan memakai Dimensity 1080 terbaru. Tapi ternyata itu hanya di India, lain hal dengan Indonesia dan global market. Kalau mau fair, ya kita harus paparkan bahwa peningkatan dari Dimensity 920 ke Dimensity 1080 minimal secara raw power. Bedanya itu cuma 10 ribuan kalau kita cek Antutunya. Perbedaan utama sebetulnya ada pada support sensor kamera dengan megapiksel yang lebih besar aja di Dimensity 1080. Up to 200 megapiksel versus up to 108 megapiksel di Dimensity 920. Nah, hal terburuk dari keputusan Realme kembali menggunakan Dimensity 920 lebih ke pandangan orang aja. Wah, pakai chipset sama lagi nih, recycle nih. Padahal mah ya, in real life hampir nggak berasa perbedaannya. Secara chipsetnya sama dengan pendahulunya, gue nggak mau bahas panjang lebar lagi ya soal performanya. Bisa cek beberapa video Realme 9 Pro Plus yang udah K2G pernah buat. Link udah gue taruh di deskripsi. Intinya sih cukup kencang, relatif adem, dan nggak boros baterai. Dipakai daily, gue nggak ada mengalami masalah stuttering apapun. Kemudian dipakai game ya tinggal sesuaikan settingan grafis masing-masing game saja. Ini bakal gue infoin aja ya, settingan game di beberapa game populer. Untuk Mobile Legends, refresh rate-nya maksimal di high, grafiksnya maksimal di high. PUBG itu bisa dari Smooth Extreme sampai dengan HDR Ultra. Apex Legends itu bisa dari normal very high sampai dengan Ultra HD high. Kemudian LOL Wild Rift, FPS maksimalnya 60 dan all settingsnya unlocked. Masukan buat Realme, coba PDKT lebih lanjut dengan beberapa game developer, terutama yang males-males. By Hardware udah mumpuni, kenapa banyak settingan yang masih ke-lock sih? Untuk menunjang performa multitasking serta penyimpanan data, Realme menyematkan dua opsi RAM dan storage. 128GB UFS 2.2 di-pair dengan 8GB LPDDR4X RAM dan 256GB internal storage dengan 12GB RAM. RAM 12GB ini bakalan berasa berguna ketika kalian multitasking dengan banyak banget aplikasi sekaligus nge-game. Cuman ya lagi-lagi, sebetulnya untuk mayoritas user, 8GB RAM itu udah lebih dari cukup. Baterainya ada peningkatan yang cukup signifikan, dari 4500 mAh di Realme 9 Pro Plus menjadi 5000 mAh di Realme 10 Pro Plus. Secara SOT peningkatannya berasa juga. Gue bisa dapat sekitar 7,5 jam dalam penggunaan sehari-hari dengan penggunaan ala K2G ketika testing baterai. Charging speednya ada peningkatan juga, walaupun sepele ya, dari 65 ke 67 watt. Ngecas dari kosong sampai full kurang lebih butuh waktu sekitar 40 menit. Realme 10 Pro Plus datang dengan Android 13 out of the box yang telah di-customize dengan Realme UI 4. Udah lama nih, Realme UI menjadi salah satu UI favorit K2G, which berada di posisi tengah kanan dalam diagram ini. Nah, Realme UI di versi terbaru ini semakin kece. Secara visual, adalah beberapa perubahan yang berasa dibanding versi sebelumnya. Intinya, UI-nya ringan, simple, namun dengan customization option yang luas. Cuma masih ada iklannya nih guys. Yang ganggu banget adalah iklan yang muncul setiap abis install aplikasi dari Play Store. Ada trik matiinnya nih. Caranya ke setting apps, app management, klik menu kanan atas, show system apps, lalu cari security analysis. Terus klik dan disable. Gone deh tuh, virus check yang nggak penting. Sejauh ini, kita udah melihat ya, beberapa hal ada yang di-upgrade, ada yang sama aja, dan ada yang justru dihilangkan dibanding keluaran sebelumnya. Lalu, kameranya gimana? Untuk spek lengkapnya, gue taruh di deskripsi aja. Pasti berdasarkan itu, kalian yang paham hardware akan menyoroti digantinya sensor kamera flagship IMX766 yang ada di Realme 9 Pro Plus dengan ISOCELL HM6 yang sebelumnya ada di Realme 9. Cuman jelas ada bedanya nih dengan Realme 9. Chipset Dimensity 920 kali ini udah beneran mendukung sensor 108MP. Hal kedua yang akan disorot adalah ketiadaan OIS. Ini downgrade dong. Well, menurut gua, based on hasil, ini masih side grade hitungannya karena beberapa hal.
Realme 10 Pro Plus punya keunggulan di skin tone yang seringkali lebih akurat. Problem dari Realme 9 Pro Plus sejak dulu adalah skin tone-nya yang suka kebawa color processing overall image. Di Realme 10 Pro Plus nggak demikian. Keduanya sama-sama punya pendekatan warna yang eye-pleasing alias serba vibrant, serba saturated juga. Tapi secara white balance dan tint, Realme 10 Pro Plus unggul. Sebaliknya, Realme 9 Pro Plus punya clear advantage di sharpness yang setajam silet di hampir semua kondisi. Realme 10 Pro Plus tajam juga sih selama di good light. Cuma ya level ketajamannya sekedar HP mid-range aja. Selain itu, Realme 9 Pro Plus night mode-nya lebih konsisten hasilnya. Selain unggul di OIS, processing night mode-nya juga lebih baik. Overall, kualitas foto Realme 10 Pro Plus cukup bagus. Di kondisi good lighting, dynamic range-nya cukup luas, lalu walau nggak memanjakan pixel peeper, detailnya oke. Tips buat pixel peeper, kalau di good light pakai mode 108 megapiksel-nya aja. Selain bisa bikin kita recompose image-nya setelah menjepret, detail yang dihasilkan top, serta less process, walaupun memang harus kehilangan beberapa magic-nya processing seperti dynamic range. Lanjut, warnanya komersil banget, seperti biasa, dengan sesekali terlihat overprocess. Di indoor lighting, selama masih bright, masih bisa ngejar kok detailnya. Realme 10 Pro Plus baru kesulitan ketika masuk ke kondisi kurang cahaya. OIS nggak ada, ISO yang dipakai lebih tinggi, artifact processing noise reduction dan resharpening lebih berasa. Lensa ultra wide-nya yang 8 megapiksel berguna untuk kasih perspektif baru, sosmed ready, dan works well bahkan di kondisi gelap sekalipun. Namun dengan catatan, nggak perlu di pixel peep. 8 megapiksel cuy, enjoy as is aja. Portrait mode-nya lumayan, dengan adanya beberapa depth calculation yang miss, namun masih acceptable, serta dynamic range yang berkurang. Selfie-nya di good light punya dynamic range yang bagus dan detail yang cukup. Cuma kalau di kondisi kurang cahaya ya kurang juga hasilnya. Soal perekaman video, seperti gue duga masih tidak stabil di 4K 30 fps. Overall image juga kurang oke ya, terlalu contrasty. Lagi-lagi kelemahan chip Dimensity yang nggak pakai image processor terpisah. Kalau kita turunin ke resolusi 1080p sih mendingan ya. Selfie videonya juga just oke di kondisi good lighting. Oke, bagian terakhir. Hal-hal lain tentang Realme 10 Pro Plus yang kalian perlu ketahui. Handphone ini punya haptic feedback yang bagus. Karakternya itu garing. Kemudian speakernya stereo, kenceng, cuman terlalu kuat di treble. SIM card slotnya hanya dual SIM, nggak punya SD card, serta mendukung 5G. Dan terakhir, nggak ada IP rating apapun. Walaupun ya sejatinya HP-HP zaman sekarang rata-rata kena cipratan dikit-dikit mah nggak apa-apa. Oke, Realme 10 Pro Plus. Dibilang upgrade absolut, ya ada beberapa yang upgrade, tapi justru ada beberapa yang hilang juga. Buat kalian yang penasaran, gue sempat nanya sama Realme ya, kenapa nggak pakai hardware kamera yang sama persis dengan generasi sebelumnya. Jawaban mereka, kali ini mereka ingin merubah fokus ke layar dan desain yang premium. Ini sesuai ya dengan apa yang sudah pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa di tahun 2023 ini tantangan terbesar untuk sebuah brand smartphone bukan lagi mengenai kelangkaan SoC atau chipset. Justru yang menjadi tantangan terbesar adalah kenaikan harga komponen, distribusi, dan segala cost yang mengikuti inflasi dunia yang naik cukup tajam. Sehingga menurut prediksi kami, harga smartphone akan merangkak menaik, sementara spek akan dipilah-pilih lebih jauh. Dan terutama ini akan berlaku buat smartphone di segmen mid-range. Yang berarti, di tahun ini kemungkinan kehadiran smartphone mid-range yang all-rounder akan semakin langka. Karena rilisan smartphone mid-range terbaru, kemungkinan besar lagi-lagi harus difokuskan kepada satu atau dua unique selling point saja. Lalu bagaimana soal harga? Jujur ya, saat skrip videonya dibuat, kami belum tahu harga Realme 10 Pro Plus di Indonesia bakalan berapa. Tapi kalau kita lihat dari harga di Malaysia yang kurang lebih 6 juta, itu artinya kenaikan harganya kurang atau tidak selaras dengan upgrade yang ditawarkan. Menurut gue, Realme akan harus bekerja ekstra keras dibandingkan tahun lalu. Karena di price point segini, smartphone keluaran tahun 2022 lalu itu ada yang menawarkan lebih. Cuman,
kalau bicara rilisan tahun 2023, soal mahal atau murahnya hanya waktu yang bisa menjawab. Karena ini baru kali pertama smartphone tahun 2023 rilis di Indonesia. Jangan-jangan smartphone rilisan tahun 2023 harganya bakalan sekitaran segini semua dengan value yang mirip. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!